Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, juga nikmat kesehatan di kala pandemi seperti ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Ya, Rabbi sholli li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Ika Mustika. Di SMP Juara Bandung ini Ibu mengajar matematika dan juga wali kelas 9 Ibnu Batuta. Ya, masih dalam rangkaian kegiatan MOPD dan reorientasi SMP Juara Bandung 2020. Bismillah, saya anak juara. Nah, kali ini Ibu akan menemani kalian dalam rangkaian kegiatannya, yaitu kisah inspiratif. Kisah inspirasi ini mengambil tema bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pernah dengar nggak ya? Nah, kisah-kisah inspirasi yang sering kita tahu itu, yang sering kita dengar itu seakan jauh gitu ya dari hidup kita sehari-hari. Atau misalnya kisah tentang Umar bin Khattab gitu. Umar bin Khattab yang begitu teguh gitu ya, yang begitu teguh pendiriannya, padahal sebelumnya begitu membenci Islam gitu, membenci Rasulullah, menjadi sangat membela gitu ya, membela Islam dan Rasulullah gitu. Terus kita berdalih gitu, kan itu mah sahabat Rasulullah gitu, dan tinggalnya juga masih ada Rasulullah gitu, jadi pantas aja jadi orang solih gitu. Atau misalnya lagi tentang Thomas Alva Edison gitu, salah satu penemu gitu ya, dan penemu lampu pijar gitu. Pantas aja sih, soalnya kan ibunya baik banget gitu ya. Jadi selalu aja ada alasan gitu ya untuk hal-hal seperti itu, bahwa sukses itu jauh sih dari kita gitu ya, dan kita mah apa atuh gitu kan, seperti itu. Nah, kali ini Ibu akan mengambil kisah-kisah yang dekat gitu dari sini gitu. Kisah-kisah itu ada di SMP Juara Bandung. Ya, di SMP Juara Bandung ini juga nggak kalah seru gitu ya, nggak kalah menakjubkan gitu kisah-kisah yang terjadi di sini. Dan mungkin kalian akan menjadi salah satu keajaiban yang ada di SMP Juara Bandung. Nah, Ibu mau cerita salah seorang alumni dari SMP Juara Bandung. Dia alumni dari angkatan 4. Namanya adalah Lita, Teh Lita ya, Teh Lita Putri Santosa. Teteh atau Mbak ya, seorangnya dia orang Jawa. Nah, Teh Lita ini datang ke SMP Juara Bandung, anak pindahan dari Jawa. Dan sebelumnya itu dia sekolah SD dan SMP awalnya itu di sekolah Kristen gitu. Bayang ya, berarti masuk SMP Juara ini ketika teman-temannya sudah mulai menghafal Quran gitu, bahkan ada yang sudah 2 juz hafalannya, 3 juz hafalannya, sementara dia mengenal alif ba ta saja ketika masuk sini gitu. Selain itu juga ketika Teh Lita datang ke sini tuh berdekatan dengan bulan Ramadan. Otomatis selain dia harus belajar alif bata, belajar bacaan sholat juga, menghafal bacaan sholat, dia juga harus belajar saum gitu, karena itu puasa pertamanya dia gitu. Dan Masya Allah gitu ya, karena kuasa Allah juga gitu ya, karena kebaikan Allah juga, ternyata Teh Lita bisa selesai gitu. Puasa Ramadan di Ramadan pertamanya itu lancar gitu ya. Dan Ibu tuh pernah bertanya gitu, Lita, apakah kamu ngerasa berat gak sih gitu ngejalanin ini, belajar Islam dengan semuanya nih dikejar gitu, bacaan sholat dihafalkan gitu ya, belajar baca Al-Quran juga, terus selain itu kemarin saum juga kamu bisa selesai gitu. Gimana, berat gak? Atau ada yang mau dikurangin gak? Misalnya kita udah deh belajar Quran nanti dulu gitu, atau misalnya yang lain gitu.
Ternyata jawabannya Teh Lita, nggak usah Bu, insya Allah aku bisa ngikutin, katanya gitu. Aku pengen kayak temen-temen, bilangnya gitu. Aku pengen kayak temen-temen yang sudah punya banyak hafalan. Aku pengen kayak temen-temen yang kok bisa nikmat gitu ketika baca Quran, seperti itu. Oke deh kalau kayak gitu kita jalani aja gitu ya. Dan ketika masuk itu Lita tuh di akhir semester 2 di kelas 7, dan ketika lulus alhamdulillah dia sudah bisa membaca Al-Quran gitu ya, Masya Allah gitu. Ingat ya, ketika awal datang Teh Lita tuh nggak bisa, alif bata aja baru kenal di sini gitu. Dan bahkan ketika Teh Litanya naik ke kelas 8 dan 9 tuh sebenarnya kelompok tetekinya, kelompok tilawah tahfiz Quran itu barengnya tuh nggak sama teman-teman seangkatannya gitu, karena dia memang sudah jauh ketinggalan. Jadi dia sekelompoknya sama anak-anak yang di bawahnya gitu. Jadi ketika dia kelas 8 dia sekelompoknya sama anak-anak kelas 7 seperti itu. Dan ibu tanya, nggak apa-apa Lita? Nggak apa-apa. Dan dia juga berusaha dalam akademiknya gitu ya. Dia mengejar akademiknya, dia cari tahu lebih seperti itu ya. Sampai akhirnya di akhir kelas 9 saatnya untuk melanjutkan sekolah, dia diadakan sebuah pilihan yang berat gitu ya, karena Lita itu datangnya dari keluarga yang ekonominya juga nggak kurang baik juga gitu ya. Jadi keluarganya menyarankan dia untuk sekolah di dekat rumah gitu, sekolah di dekat rumah. Udah deh biar nggak usah ongkosan juga gitu ya, bisa jalan kaki gitu, dan sekolah negeri juga gitu. Tapi Lita nggak mau gitu, sampai nangis tuh, aku nggak mau Bu sekolah di situ, aku nggak mau, aku mau sekolahnya di SMA Alpha Centauri, dan itu jauh dari rumahnya, berarti kendalanya akan ada banyak, selain ongkos, jarak karena dia mungkin akan kecapean, dan juga karena itu sekolah yang akademik oriented, berarti dia harus mengejar akademik juga gitu ya. Dan Masya Allah gitu ya, ketika kita memang bersungguh-sungguh dan yakin gitu kalau memang Allah itu mendengar doa, ya Masya Allah gitu ya. Ternyata Lita tuh masuk SMA Alsen dan SPP-nya juga ringan gitu ya, Insya Allah bisa dijalani, dan juga alhamdulillah ada donatur juga gitu untuk ongkosnya Lita gitu kan. Jadi Masya Allah gitu ya, betapa yang maha kuasa mah Allah lah gitu ya, bukan kita gitu. Dan gak berhenti di sana, di di SMA Alsen itu juga Lita berprestasi ya, dan bahkan sempat masuk 9 besar seangkatan gitu, dan itu seangkatannya bukan cuma 100 orang aja gitu ya, jauh dari situ gitu. Dan setelah itu juga dilanjutkan lagi ke pilihan untuk melanjutkan ke kuliah. Masya Allah gitu, ternyata Lita bisa masuk jalur undangan di ITB di fakultas planologi ya, seperti itu. Dan lanjut lagi mendapatkan beasiswa bidik misi. Jadi there is someone gitu, ada loh seseorang yang tinggal di dalam mimpinya gitu. Hari ini Lita sedang menjalani mimpinya. Ini adalah hari-hari dimana ketika dulu Lita memimpikan bisa berkuliah di ITB, dan sekarang dia bisa menjalani mimpi yang sudah dia buat. Masya Allah ya gitu, maksudnya nggak ada yang nggak mungkin sih, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini tuh, nggak ada. Ketika kita misalnya mempunyai keinginan, ketika kita mempunyai mimpi, yakin saja gitu, yakin saja selama mimpi itu adalah kebaikan, pertolongan Allah itu pasti akan ada gitu, dan akan datang di saat yang tepat. Dan ketika kita mengkerdilkan mimpi kita, atau misalkan kita mengkerdilkan diri kita sendiri, berarti itu juga kita sedang mengkerdilkan posisi Allah gitu. Padahal Allah itu maha kuasa gitu. La haula wala quwata illa billah. Gak ada daya upaya yang sehebat Allah. Percaya. Nah, insya Allah ya, dari yang asalnya gak bisa baca alif bata, sekarang udah bisa baca Quran. Yang asalnya
tinggal kelas kan. Dita tuh awalnya tinggal kelas karena datangnya terlambat, harusnya kelas 8 jadi kelas 7, sekarang sudah melompat jauh gitu ya. Dan itu bisa terjadi gitu, dan itu terjadi di sekitar kita gitu. Ada lagi kisah yang lain ya, ada seorang alumni juga 2 tahun yang lalu lah lulusnya itu, mungkin namanya akan disebut ya. Ada seorang akhwat, tetekinya juga sama dipegang sama ibu, dan ketika dipegang sama ibu, teteh ini tuh untuk membaca surat Anas aja masih kebalik-balik, bayang gak sih? Masih kebalik-balik dan masih salah gitu. Untuk baca Quran pun masih terbata-bata gitu ya. Dan ibu hanya memegang teteh ini tuh di saat kelas 7 ya, karena kelas 8 kelas 9 nggak sama ibu. Nah ketika saatnya lulus kan ada daftar nama tuh, nih ada nama anak-anak yang selesai hafalannya 3 juz dan ada yang enggak gitu. Dan kalau yang enggak itu kan memang berarti berhutang ya, dan harus menghafalkannya, harus menyetorkannya gitu ya ke sekolah setelah selesai beres UN ketika itu. Ibu tuh udah astagfirullah, ibu tuh sudah yaudah deh, kayaknya si teteh ini nih bakalan masuk nih ke daftar nama anak yang belum beres nih 3 juz gitu. Dan Masya Allah gitu ya, ternyata gak ada namanya gitu. Kebayang gak? Yang asalnya surat Anas aja kebalik-balik, ketika mau lulus beres 3 juz gitu. Dan itu juga mungkin bisa untuk kalian gitu. Kalian masa surat Anas masih kebalik-balik gitu? Enggak kan gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kecil gitu, jangan pernah merasa diri ini apa bunda, aku mah apa atuh gitu ya. Karena ya itu gitu, kuasa Allah tuh jauh di atas apa yang kita bayangkan gitu. Lainnya adalah kisah yang dialami sama ibu sendiri. Ya, ibu itu mengusahakan untuk lulus kuliah sama seperti teman-teman yang lain gitu ya, biar 4 tahun selesai gitu ya. Tapi qadarullah ternyata ibu mendapatkan dosen pembimbing yang tidak membolehkan ibu membuat skripsi selagi ibu praktek mengajar gitu ya, dengan alasan kamu gimana dapat ilmu ketika praktek mengajar sementara kamu menyambi dan bakalan lebih fokus untuk mengerjakan skripsi kamu gitu ya. Dan ya qadarullah gitu ya, mau nggak mau ibu tidak membuat skripsi, dan ketika teman-teman yang lain sambil nyambi skripsi udah siap-siap untuk wisuda gitu kan ya, untuk sidang, sementara ibu belum sampai ke sana gitu ya, untuk judul pun masih belum selesai gitu ya, karena memang tidak diizinkan gitu ya. Ya sudahlah gitu ya kan. Tapi setelah di saat PPL itu, di saat praktek mengajar itu, memang ibu alhamdulillah gitu ya mendapatkan banyak ilmu untuk mengajar gitu, cara membuat administrasi mengajar, dan di sana tuh banyak yang dipelajari lah ya. Dan setelah itu ibu mulai fokus gitu ya. Mungkin di saat teman-teman ibu udah siap-siap lulus gitu ya, udah pada wisuda, ibu baru akan memulai skripsi dan menyelesaikan kuliah gitu ya. Dan ibu kembali ke SMP tempat ibu dulu belajar gitu ya, kembali pulang kampung ke SMP 14 Bandung untuk mengajar di sana dan sambil mengerjakan skripsi ibu gitu ya. Dan kalau misalkan nih ya, kan ketika di awal ibu juga kan ngerasanya, aduh ya Allah kok jadi nggak bisa lulus sama kayak yang lain sih gitu ya, padahal aku udah berusaha banget nih gitu ya untuk bisa lulus gitu ya bareng-bareng sama yang lain gitu, tapi Allah nggak menakdirkan itu gitu ya. Akhirnya ibu mau menempuh jalan lain, dan akhirnya oke deh, akhirnya ibu langsung fokus untuk mengerjakan skripsi setelah selesai praktik mengajar itu. Dan kalaupun misalnya ibu tidak seperti itu, ibu nggak akan mendapatkan pengalaman belajar selama 1 semester di sekolah itu ya, di SMP 14 itu. Dan kalau misalkan nih ibu tidak mengalami itu juga, ibu nggak akan berada di sini, nggak akan ngajar di sini. Dan ketika ibu bisa ngajar di sini tuh banyak kebaikan yang ibu rasakan gitu ya. Jadi jangan pernah ngerasa so tahu gitu, jangan pernah ngerasa so tahu atas apa yang Allah takdirkan untuk kita gitu. Kalian gitu suka ngerasanya
aduh ya Allah, aku tuh udah usaha jor-joran banget, udah mati-matian banget, tapi kok hasilnya nggak sesuai sama yang aku pengen sih gitu. Kata siapa gitu, itu hanya kacamata kita aja gitu, padahal Allah sudah menyiapkan hal yang jauh lebih baik gitu daripada yang sekedar target diri kita sendiri gitu. Jadi ada beberapa catatan di sini ya. Yang pertama itu, berusahalah sekuatnya, berusahalah semampunya, berusahalah sampai mati-matian gitu ya. Ikhtiarnya itu dimaksimalkan untuk mencapai impian yang kita pengen gitu ya, karena masalah hasil mah bukan ranah kita gitu. Ikhtiar itu bagian dalam diri kita, tapi untuk keputusan itu adalah bagian dari kuasa Allah gitu. Jadi kita jangan pernah ngerasa pengen ngambil tugasnya Allah dengan menentukan bahwa ending dari usaha kita seperti itu gitu. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika apa yang kita usahakan ternyata endingnya adalah memang seperti yang kita inginkan. Misalnya ada di kisah Teh Lita yang sebelumnya, atau misalkan di kisah yang alumni yang asalnya Anas aja kebalik dan akhirnya bisa selesai 3 juz gitu kan. Nah, atau misalnya kisah kalian akan berakhir seperti ibu gitu. Setelah mengusahakan ternyata endingnya nggak sesuai yang dipengen, ya percaya aja gitu bahwa itu memang tetap yang terbaik itu buat kita. Jadi jangan pernah ngambil job desk-nya Allah gitu untuk menentukan hasil akhirnya seperti apa. Yang kedua, yang terberat itu adalah konsisten atau istiqomah. Jadi oleh karena itu kita memang butuh orang lain untuk menguatkan gitu. Kita butuh orang lain, kita butuh untuk berkelompok, kita butuh teman untuk bisa saling mengingatkan bahwa kita memang punya mimpi itu. Dan menurut Ibu, di sini di SMP Juara ini kalian sangat beruntung karena kalian mempunyai teman-teman yang memiliki visi, memiliki misi, dan memiliki mimpi yang sama gitu. Gak ada yang berniat jelek yang ada di sini. Ibu sangat percaya dan pasti kalian juga bermimpi untuk menjadi orang besar. Nah, yang ketiga yang jadi catatannya itu adalah tetap berdoa sama Allah, karena doa itu adalah senjata kita, senjata utama kita gitu ya. Langitkan banyak doa gitu kepada Allah, karena dengan keyakinan itu, dengan doa itu Allah itu semakin semakin melihat kita gitu, semakin melihat kita bahwa kita tuh memang sungguh-sungguh loh pengen dapat apa yang kita pengen itu gitu, sama mimpi yang kita inginkan itu tuh semakin meyakinkan gitu kalau kita tuh pengen seperti itu gitu ya. Jadi ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi mulai sekarang siapkan mimpi-mimpi kalian, yakini dengan hati bahwa itu akan menjadi nyata, dan pastikan selalu melibatkan Allah gitu ya. Selalu melibatkan Allah dalam mimpi itu. Pastikan itu karena Allah, dilakukan karena Allah, dibersamain dengan Allah, dan juga kita lakukan untuk Allah. Lillah, billah, fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.